Mesir terkenal sebagai bumi Anbiya. Yordania juga tidak ketinggalan mendapat gelar yang sama. Yordania juga menyaksikan perjuangan para nabi mengurai langkah mengembangkan ajaran tauhid. Nabi Zakaria, Yahya, Yusha bin Nun, dan Nabi Syuaib alaihimussalam adalah di antara para rasul yang menyuburkan bumi ini dengan seruan mereka, mengajak Bani Israel mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, hanya segelintir orang dari kaum itu yang taat dan patuh kepada ajaran suci. Kira-kira 2 jam perjalanan dari Amman, terdapat makam seorang nabi. Nabi Syuaib alaihissalam diutus kepada penduduk Madian yang suka menipu timbangan dalam kegiatan jual beli. Sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami telah mengutus kepada penduduk Madian saudara mereka, Syuaib. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." Surat Al-A'raf ayat 85. Ini adalah makam Nabi Yusha bin Nun alaihissalam yang dikenal sebagai Joshua oleh kaum Yahudi. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Yusha memimpin Bani Israel yang tersesat selama 40 tahun di sebuah kawasan yang bernama Tih. Ia membawa mereka menyeberangi sungai Yordan untuk menaklukkan kota Jericho pada tahun 1190 Masehi. Kemudian baginda dan para pengikutnya mencoba memasuki kota Yerusalem. Namun usaha tersebut gagal. Jumlah mereka terlalu sedikit untuk menentang musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa itu pernah diceritakan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, bahwa di saat Yusha berhadapan dengan musuhnya di medan pertempuran yang berlangsung hingga terbenamnya matahari, lalu ia berdoa kepada Allah agar tidak membenamkan matahari sampai mereka menyelesaikan perang dengan kemenangan. Maka Allah kabulkan doanya dengan memperlambat jalannya matahari hingga ia memperoleh kemenangan. Nabi Yusha bin Nun tidak pernah berputus asa mengajak Bani Israel supaya taat kepada perintah Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Namun, ajakannya tidak diterima oleh mereka yang telah lama diperbudak oleh Fir'aun, hingga jiwa kaum tersebut menjadi lemah dan takut untuk menghadapi musuh. Walaupun nama Yusha tidak disebut dalam Al-Quran, namun kesinambungan dakwah Nabi Musa alaihissalam diteruskannya dengan penuh kesabaran. Terlebih lagi saat berhadapan dengan Bani Israel yang terkenal dengan keingkaran terhadap nabi-nabi mereka. Nama Nabi Yusha bin Nun tidak disebut secara khusus di dalam Al-Quran, tapi kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 62, Bismillahirrahmanirrahim, "Falama jawaza qala lifatahu." Kalimat lifatahu berarti pemuda. Dan menurut Ubay bin Ka'ab, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW menjelaskan pemuda itu adalah Yusha bin Nun, pria yang sama yang dimaksud oleh ahli kitab sebagai Yusha, keponakan Abi Hud. Yordania yang pernah berada di bawah pemerintahan Roma dan Bizantin turut mengisahkan suka duka perjuangan dan pengorbanan para Anbiya. Di antara mereka ada yang bersedia mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan akidah, seperti Nabiullah Yahya alaihissalam.
Puncak bukit setinggi lebih dari 400 meter ini dipercayai sebagai lokasi Nabi Yahya alaihissalam dibunuh. Ada seorang raja yang memerintah kawasan Mukawir ini yang bernama Raja Herodus. Herodus ingin menikahi keponakannya sendiri. Tetapi keinginan itu ditentang oleh Nabi Yahya alaihissalam karena jelas-jelas bertentangan dengan hukum. Namun pasangan tersebut bersikeras. Bahkan sang perempuan yang bernama Herodia ini menawarkan kepada siapa saja yang berhasil memenggal kepala Nabi Yahya alaihissalam akan diberikan sebuah imbalan yang sangat besar. Al-Quran tidak banyak menceritakan kisah Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Namun keberanian Nabiullah mengeluarkan fatwa yang menentang Raja Herod itu telah menjadikannya teladan bagi masyarakat bahwa hukum Allah selayaknya dipertahankan. Ar-Rasas, tempat yang dianggap suci bagi penganut Nasrani, warisan peradaban Bizantium di wilayah Ruben, Yordania. Ribuan kilometer di utara kota Mekah di Syam, di dalam negara Yordania pada saat ini di sebuah kawasan yang bernama Rasas di mana saya berada sekarang, seorang penganut agama Hanif yang berasal dari kota Mekah bernama Zaid bin Amr bin Nufail diriwayatkan telah mendapat berita mengenai sebuah tempat di mana akan lahir seorang Rasul yang akan membawa agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Keadaan dampak reruntuhan di sini seperti mewakili era pemerintahan yang pernah berkuasa. Yang Anda lihat di sini adalah sisa-sisa peninggalan zaman Romawi pada zaman Bizantium sejak abad ke-1 Masehi sampai dengan abad ke-6 zaman Bizantium. Ada beberapa sisa-sisa peninggalan, tidak hanya dari zaman pemerintahan Umayyah, tetapi juga dari zaman pemerintahan Abbasiyah. Jika Anda melihat ke arah sebelah sana, di sanalah lokasinya, yaitu Al-Hammam dari zaman pemerintahan Abbasiyah, yaitu Al-Hammam dari zaman pemerintahan Abbasiyah, kira-kira abad ke-9 Masehi. Ar-Rasas yang menggabungkan 3 peradaban, Romawi, Umayyah, dan Abbasiyah, bagaikan mutiara masa lampau yang menyinari sejarah Yordania. Namun letaknya yang jauh dari kota Amman menyebabkan lokasi ini jarang dikunjungi. Kesunyian dan keheningan tempat ini menggugah perasaan kami. Betapa ruginya jika tempat ini tidak dipelihara secara profesional dan menjadikannya lokasi kunjungan utama di Yordania. Jerash terletak 40 km di sebelah utara Amman, sebuah lembah bersejarah yang memperlihatkan kehebatan seni arsitektur Romawi yang pernah didirikan di luar Italia. Sebelum runtuh akibat gempa bumi, Jerash pernah dikuasai oleh Kekaisaran Persia sekitar tahun 614 Masehi. Namun pada tahun 636 Masehi, tempat ini diambil oleh Bani Umayyah dan mereka melanjutkan memelihara kehebatan Jerash hingga dikenali sebagai jalur perdagangan. Kami mendapati Jerash bukan hanya sebagai lambang puncak kejayaan seni arsitektur Romawi, bahkan juga pernah menjadi pusat ibadah mereka yang terbesar di wilayah ini. Yang Anda lihat ini di belakang ini adalah kumpulan berupa bagian dari utama kuil yang bernama Kuil Suci Zeus. Tempat di mana sebenarnya kita sedang duduk dan berdiri di sini. Dan di belakang kita ini adalah Plaza Oval. Plaza Oval ini merupakan sebuah area yang disucikan dan digunakan sebagai altar untuk Kuil Suci Zeus.
bagi orang-orang zaman dahulu yang memberikan persembahan untuk dewa Zeus berupa buah-buahan, biri-biri, dan kambing. Dan kuil suci Zeus ini juga merupakan dasar peninggalan dari mitologi Yunani. Suhu udara sedang yang diselingi dengan tiupan angin meniupkan kembali kegemilangan Jerash ketika berada di bawah pemerintahan Maharaja Pompei. Sekaligus mengubahnya menjadi pusat ekonomi yang memiliki hubungan perdagangan dengan kerajaan Nabat yang berpusat di Petra. Tiang-tiang ini melambangkan kerukunan dan kekuatan Romawi yang berhasil melebarkan kekuasaan mereka keluar wilayah mereka sendiri. Namun Yordania, sebagai negara Islam, tetap memelihara keagungan sejarah mereka untuk dijadikan pelajaran bagi generasi yang akan datang. Pengembaraan jejak Rasul berikutnya adalah Laut Mati, memakan waktu hampir 1 jam perjalanan dari kota Amman. Laut Mati adalah satu-satunya tempat paling rendah di dunia, 400 meter di bawah permukaan air laut. Sebenarnya, Laut Mati bukanlah sebuah laut, tapi sebuah danau yang dikelilingi daratan Israel dan Yordania. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Laut Mati memiliki daya apung yang tinggi karena mengandung kadar garam yang tinggi, yaitu 9 kali lipat dibandingkan kadar garam laut biasa. Kelebihan dan keindahan Yordania menjadi perhatian Nabi Muhammad SAW, sehingga baginda menyebut di dalam hadisnya, di sini, di Balka, Aman el-Balka, tempat di mana kita berada saat ini, Balka digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Haudi min adan ila amanil balqa ma'uha ashadu bayadon minal labani wa ahlu minal asal. Artinya, haudku terbentang dari Adan hingga ke Aman Balqa. Artinya, lebih putih dari susu dan rasanya lebih manis dari rasa madu. As-Salt adalah wilayah Yordania yang terkenal sebagai kota pertanian sejak ribuan tahun yang lalu. Lokasi As-Salt yang terletak di dataran tinggi Balka menjadikannya bumi yang paling subur di Yordania. Abad ke-19 menjadi saksi saat As-Salt menikmati kegemilangannya ketika kota itu menjadi pusat pemberhentian para pedagang dari Nablus mengembangkan perniagaan mereka di sini. Umat Islam yang mengasihi dan mencintai perjuangan sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terobati rasa rindunya dengan menziarahi Deir Allah di daerah Balka yang letaknya 60 km dari ibu kota Amman. Dirar al-Azwar, seorang sahabat Nabi yang dilahirkan pada tahun 633 Masehi, dimakamkan di sini. Sebelum memeluk Islam, ia adalah seorang penyair dan pahlawan jahiliyah yang sangat berani. Dia adalah orang yang berani sebelum memeluk Islam. Begitu pula selama ia menjadi seorang Muslim. Namanya adalah Dirar bin Malik bin Aus bin Usaimah al-Asadi. Ialah yang membunuh pemimpin kaum murtad Malik bin Nuwairah di pertempuran Yamamah. Aman, Dirar meninggal dunia beberapa hari setelah pertempuran itu akibat cedera di lututnya.
Azwar pernah menyertai peperangan menentang gerakan Riddah atau kelompok yang keluar dari agama Islam pada zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar. Ia membunuh Malik bin Wairah, pemimpin Bani Tamim. Malik enggan bekerja sama dengan Khalid ibn Walid untuk menentang tentara Thulaihah bin Khuwailid, seorang murtad. Keunikan lembah Yordania membangkitkan sejarah bagi siapa saja yang menziarahi makam Abu Ubaidah bin Jarrah. Ubaidillah Amin bin Jarrah, Aman, yang menjadi seorang pendamping setia dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat terjadi perang Uhud. Ia digambarkan sebagai seorang pria dengan senyum yang paling indah karena ia kehilangan 2 gigi taringnya di sini. Saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terluka di bagian pipinya akibat terkena panah, dialah yang mencabut panah itu dengan gigi-gigi taringnya. Karena itulah sebabnya ia kehilangan kedua gigi sampingnya. Dan itu pula alasannya kenapa ia digambarkan sebagai pria dengan senyum yang paling indah, Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah, seorang muhajirin dari kaum Quraisy suku Al-Harits ibnu Fir, adalah satu di antara tokoh yang terkenal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketokohannya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Jika aku memiliki satu keinginan, maka aku berharap di setiap rumah didiami oleh orang-orang seperti Abu Ubaidah bin Jarrah." Sayyidina Umar mendukung sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, "Abu Ubaidah adalah pemegang amanah umat." Ini membuktikan betapa tingginya penghormatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat terhadap Abu Ubaidah karena sifatnya yang zuhud, giat beribadah, dan salah satu sahabat yang paling awal memeluk Islam. Selain itu, sifat keberaniannya terlihat dalam perang Badar dan Uhud, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan agar hidupnya digunakan untuk perjuangan Islam. Mu'adz bin Jabal, sahabat terdekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, turut dimakamkan di Yordania. Bumi Yordania bagaikan tempat peristirahatan terakhir bagi segelintir sahabat. Mu'adz berilmu tinggi. Keahliannya dalam bidang fikih dan fatwa sukar ditandingi pada zamannya. Di antara 6 orang sahabat yang diberi kepercayaan untuk mengeluarkan fatwa pada zaman Rasulullah ialah Mu'adz. Mu'adz menjunjung tinggi fungsi akal dan berani mengeluarkan pendapat ijtihadnya hingga ia mendapat pengakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ilmuwan yang berilmu di seluruh negeri adalah Mu'adz bin Jabal. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa pada hari penghisapan nanti, Mu'adz bin Jabal adalah orang yang paling pertama dihisab di antara semua ilmuwan Islam. Ini adalah makam Amir bin Abi Waqqas, sepupu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang ke-11 yang menyatakan keislamannya di tengah panasnya matahari. Dia turut terlibat dalam peristiwa hijrah pertama ke Habsyah. Selain itu, Amir bin Abi Waqqas juga pernah menjadi wakil dari Abu Ubaidah sebagai komandan militer di Syria. Perjuangan para sahabat yang tidak mempedulikan tempat memberi gambaran kepada umat Islam bahwa dakwah yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terbatas wilayah dan negara. Ia menjalar dan terus berkembang hingga manusia di muka bumi beriman dengan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.